Welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ini adalah segmen real review untuk chapter 1095. Pada video ini Mimin akan kupas secara mendalam chapternya dan tidak hanya memberikan alur cerita saja. Bagi nakama yang hanya ingin tahu alur ceritanya, bisa cek video full story yang sudah Mimin upload sebelum video ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Dunia yang Tak Layak Untuk Ditinggali. Ya, judul ini bisa mengacu kepada masa kecil Kuma yang sangat menyedihkan. Dunia ini seperti tidak layak untuk mereka karena kekejaman para Tenryubito, dan lebih baik mereka pergi ke dunia lain saja agar bisa bahagia. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal kita disajikan tentang bagaimana sakralnya sosok Gorosei bagi para prajurit rendahan angkatan laut. Orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi dunia itu tidak sembarangan bisa dilihat. Dan tentu saja momen di Egghead ini adalah momen yang sangat-sangat langka, karena seorang Gorosei tak hanya muncul saja, tetapi juga menunjukkan kekuatan awakeningnya dan ikut dalam pertarungan. Nah, salah satu Gorosei saja kekuatannya sudah seperti itu ya. Bagaimana kalau kelima Gorosei muncul bersama dan ditambah dengan Im Sama? Ya, nggak kebayang sih gimana beraninya Sabo yang nekat muncul di hadapan mereka semua. Lalu ngomong-ngomong tentang kekuatan Gorosei Saturn, di sini Mimin setidaknya melihat ada 3 jenis kemampuan yang sudah terungkap. Pertama adalah kemampuan untuk melakukan serangan tanpa terlihat dari jarak jauh menggunakan matanya yang menyala. Lalu kedua adalah dapat menghentikan pergerakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang ketiga punya sistem penyembuhan yang gak ngotak, yang bahkan bisa dikatakan ajaib, karena luka itu bukan hanya sembuh tetapi hilang seketika. Ya, itu benar-benar kekuatan yang overpower ya. Tapi di sini Mimin punya satu jawaban yang bisa menjelaskan ketiga kemampuan Gorosei Saturn itu. Jawabannya adalah Saturn punya tubuh lain yang tidak terlihat, dan itulah yang menjadi kunci kemampuan dari Gorosei ini. Nah, dengan tubuh tak terlihat, Saturn bisa melakukan gerakan seolah-olah jarak jauh. Padahal ketika matanya menyala itu, tubuh tak terlihatnya lah yang melakukan serangan kepada target. Lalu ketika Saturn terluka, lukanya juga akan langsung hilang, karena sebenarnya yang menerima luka itu adalah tubuh lain dari Gorosei Saturn. Dan adanya tubuh tak terlihat juga bisa digunakan untuk mengunci pergerakan lawan yang seolah-olah merasa aneh karena tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ya, kemampuan tak terlihat identik dengan kemampuan makhluk halus, siluman atau apalah itu ya. Dan dalam mitologi Jepang, salah satunya disebut sebagai yokai. Nah, untuk Devil Fruit Saturn sendiri bisa mengambil referensi dari salah satu yokai pada mitologi Jepang, yaitu Gyuki atau Ushi Oni. Jadi tentu tak menutup kemungkinan jika Saturn punya kemampuan seperti makhluk halus yang tidak terlihat, karena kemampuan Devil Fruits-nya mungkin bisa termasuk dalam kategori yokai. Selanjutnya kita melihat keadaan Luffy dan Kizaru setelah pertarungan mereka selesai. Di sini kita melihat Kizaru terluka cukup parah hingga menyatakan tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Hal itu tentu karena pukulan telak dari Gear 5 Luffy yang berhasil menghantam kepala Kizaru dengan kuat. Nah, jika dibandingkan dengan Kaido, tentu pertahanan Kizaru ini tak ada apa-apanya, karena Kaido sendiri berulang kali menerima serangan telak dari Nika, dan dia masih tetap bisa bangkit. Sementara itu Luffy terlihat kehabisan tenaga dan loyo. Ya, sebelumnya Mimin bertanya-tanya sih, mengapa Luffy tidak menggunakan suara genderang kebebasan agar bisa segera pulih. Tapi di chapter ini Mimin temukan jawabannya, yaitu Luffy akan gunakan suara genderang kebebasan itu ketika Bonnie benar-benar sudah terdesak dan hampir dieksekusi oleh Saturn. Ya, tentu akan epic kan jika Bonnie yang sudah pasrah tiba-tiba mendengar suara genderang kebebasan dan sosok Nika muncul untuk menyelamatkannya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke flashback tentang Kuma. Di sini masa kecil Kuma diceritakan sangat-sangat menyedihkan. Hanya karena Kuma dan ayahnya adalah ras bukaner, mereka jadi dibawa ke Mariajoa untuk dijadikan budak. Ayah ibunya Kuma pun tewas dalam masa itu. Lalu di sini ayah Kuma menegaskan bahwa ras bukaner juga menantikan Nika yang akan menjadi penyelamat mereka. Nah, cerita ras bukaner ini bisa dikatakan mirip dengan ras Lunarian yang sama-sama menantikan sosok Nika. Dan ras Lunaria pun dikatakan sebagai ras yang hampir punah seperti ras bukaner. Ya, tampaknya ras-ras minoritas yang teraniaya memang menantikan sosok Nika agar mereka bisa terbebaskan. Oke, lanjut kita beralih ke God Valley, di mana para Tenryubito akan mengadakan sebuah turnamen perburuan manusia. Di sini kita melihat sosok Garling Vigarland muda yang menghabisi Raja God Valley dengan mudah. Ya, banyak teori beredar bahwa Garling adalah ayahnya Shanks. Namun setelah chapter ini rilis, Miming jadi ragu. Alasannya karena sosok Garling masih banyak diidolakan oleh para Tenryubito wanita. Nah, karena hal itulah ada kemungkinan jika saat itu Garling belum menikah. Dan jika belum menikah, maka normalnya Shanks yang saat itu sudah terlahir tentu bukanlah anak dari Garling. Namun dengan melihat kemiripan antara Garling muda dan Shanks, maka ada kemungkinan jika mereka masih ada dalam hubungan darah. Walaupun bukan ayah dan anak ya, misalnya paman dan keponakan. Kasusnya bisa seperti Zoro dan Ushimaru yang ternyata memang punya hubungan darah dari klan Shimotsuki, walaupun bukan ayah dan anak. Nah, di akhir chapter ini kita melihat sosok Ivankov muda yang sepertinya akan menyelamatkan Kuma. Lalu ada juga sosok anak perempuan bersama Ivankov yang menarik perhatian. Namanya adalah Ginny. Banyak fans yakin bahwa dia adalah ibunya Luffy, atau ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah ibunya Bonnie. Oke, itu aja pembahasan segmen Real Review chapter 1095 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!